Berjumpa kembali dengan saya, Oktalina Kuspujiawati, calon guru penggerak Angkatan 8 SD Negeri Magersari, Kabupaten Rembang. Berikut ini adalah video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, pasti berbeda kan? Nah, di sini diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Agar mereka merasa nyaman saat di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian, bagaimana cara agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, dan yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, sedangkan yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Sedangkan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid antara lain lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, antara lain yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Sedangkan yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami
memahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dan keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 terlihat dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid. Harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.